Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Erto Yanus Dawata Bara, dan saya prodi Pendidikan Agama Kristen, dan saya kuliah di STTNI Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia. Pada malam hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang pada malam ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian: janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan oleh Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mengambil tema yaitu hidup sebagai anak terang. Teman-teman, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Pada waktu itu jemaat hidup di tengah masyarakat yang masih dipengaruhi oleh berbagai praktik penyembahan berhala dan juga kehidupan moral yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, oleh sebab itu penyembahan berhala karena itu Paulus mengasihi jemaat agar mereka tidak lagi hidup seperti dahulu, melainkan hidup sesuai dengan identitas baru mereka dalam Kristus. Dalam pasal 5 ini Paulus menekankan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan oleh Kristus, terang dalam Alkitab melambangkan kebenaran, kekudusan, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, kegelapan melambangkan dosa atau kebohongan dan segala sesuatu yang dipertentangkan dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya mengambil tiga poin yang kita dapat renungkan bersama-sama. Yang pertama yaitu orang percaya tidak boleh ikut dalam perbuatan kegelapan. Teman-teman yang dikasih oleh Kristus, Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Nah, teman-teman, hal ini berarti bahwa seorang pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjauhkan diri dari dosa dan segala bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran kepada Tuhan. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kali kita manusia memperhadapkan dengan berbagai pilihan di lingkungan pergaulan, di media sosial, dan pengaruh dunia dapat dengan mudah menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa identitas orang percaya adalah sebagai anak terang. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena itu kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Hidup sebagai orang anak terang berarti berani berkata tidak terhadapkan dosa, menjaga hati dan pikiran, serta memilih untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu firman poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu teman-teman yang kasih Tuhan, perbuatan kegelapan tidak menghasilkan buah yang baik. Paulus menyebut perbuatan kegelapan sebagai perbuatan yang tidak berbuah. Ini berarti bahwa dosa tidak menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan sejati. Pada awalnya dosa mungkin terlihat menyenangkan, tetapi pada akhirnya sering membawa kerusakan, penyesalan, bahkan penderitaan. Sebaliknya, teman-teman yang kasih oleh Kristus, kehidupan yang dipimpin oleh terang, Tuhan akan menghasilkan buah yang baik. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, buah itu dapat terlihat melalui sikap kita dengan penuh kasih, kejujuran kita, kerendahan hati kita, dan kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Ketika kita
sebagai orang percaya, hidup kita menurut kehendak Tuhan, kehidupan kita hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi berkat di sekitar kita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, seperti orang petani menanamkan dua jenis, yaitu misalnya kita menanamkan dengan benih di ladang. Nah, benih yang baik ia rawat dengan baik sehingga sehingga tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang baik. Nah, namun benih yang buruk tidak menghasilkan apa-apa dan bahkan merusak tanah di sekitarnya. Nah, ilustrasi ini kehidupan kita sebagai manusia juga demikian. Jika kita menanam perbuatan yang benar, ia akan menuai berkat. Tetapi kalau kita menanam dosa, hasilnya adalah kerusakan. Teman-teman yang dikasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, poin yang terakhir yaitu orang percaya dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Bagian terakhir dari ayat ini mengatakan bahwa orang percaya harus menelanjangi, atau menyatakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Maksudnya bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk menunjukkan kebenaran melalui kehidupan yang benar. Ketika kita hidup dalam terang, kehidupan kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain dapat terlihat berbeda dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dan tindakan kita sebagai orang percaya. Teman-teman yang dikasih oleh Kristus, terang tidak perlu berusaha keras untuk terlihat. Ketika dalam kehidupan kita, misalnya ketika lampu dinyalakan dalam ruangan kegelapan akan secara otomatis tersingkir. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, teman-teman. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup kehidupan kita menjadi terang dan penuntun orang lain kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, seperti ilustrasi sebuah ruangan, kalau kita yang gelap akan langsung berubah ketika kita menyalakan satu lampu kecil. Walaupun lampu itu kecil, tapi terangnya itu menghasilkan atau mengusir kegelapan di sekitar kita. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun kita merasa dirinya kecil atau sederhana, ketika kita hidup dalam kebenaran, ia dapat membawa terang bagi orang-orang lain. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 11 ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya kita dipanggil untuk sebagai terang, anak terang. Panggil ini menuntut perubahan dalam cara hidup kita, itu menjauhkan diri dari dosa, memilih kehidupan yang menghasilkan buah yang baik, dan menjadi terang bagi orang lain. Sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan kita seharusnya mencerminkan terang Kristus di tengah dunia. Melalui sikap kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, bahkan tindakan kita yang benar, kita dapat menjadi kesaksian yang membawa orang lain semakin mengenal kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak baik teman-teman yang mendengar tidak berlaku sadar, tapi kita mampu menjadikan refleksi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat malam dan salam. Tuhan Yesus memberkati.